I was just playing around. Names. Face down, ass up. Crushed her to kill me. That's my little girl. Do you think so? If that... I'll do whatever it takes. Cerita dibuka dengan video hitam putih. Garis kecil ini bernama Maxine. Di situ si ayah yang berprofesi sebagai pendeta bertanya orang yang lagi pegang kamera, kalau Maxine sudah besar mau jadi apa? Dijawab oleh Maxine, ingin menjadi seperti ayahnya. Lalu scene pun kembali dibuka, kali ini memperlihatkan Maxine sudah dewasa, lagi mengikuti tes buat mendapatkan peran di film horor yang akan dibuat. Ternyata Maxine sekarang sudah bekerja sebagai pemain film dewasa, bahkan namanya cukup populer di sana. Berbeda dengan cita-citanya dulu, katanya ingin menjadi sama seperti ayahnya, yaitu orang yang taat agama. Tapi sekarang kok jadi pemain film? Maxine pun ditanya mengapa dia bekerja sebagai pemain film Wick. Dijawab olehnya dia hanya ingin menjadi terkenal. Begitu juga dengan alasan mengapa sekarang dia mendaftarkan diri di sini, karena sebentar lagi umurnya sudah 30 tahun, otomatis kecantikannya pun ikut menurun. Popularitasnya di film Wick juga ikut menurun. Jadi dia akan menggunakan bakatnya yaitu acting buat menjadi lebih terkenal lagi di dunia perfilman horor. Sebenarnya bekerja di dunia perfilman Wick hanya sebatas batu loncatan saja, yang intinya dia hanya ingin menjadi orang yang sangat terkenal. Lalu setelah itu dia pun disuruh buat memperlihatkan bakat aktingnya. My dreams forming into something vengeful. Whatever horror happened here, just sit up living. Do you mind taking your top off so we can see your breath? Dengan penuh rasa percaya diri, Maxine pun pulang sambil mengatakan kepada para pendaftar yang lagi mengantri buat pulang saja, karena para juri pasti memilihnya. Sementara Maxine di perjalanan, kita diperlihatkan berita yang lagi viral mengenai pembunuh berantai yang dijuluki si pemburu malam, atau bahasa Inggrisnya Night Stalker. Authorities know that darling Nikki was on it and was it or other potentially offensive. Almost done. You said that 3 visits. Teman kerjanya Maxine, panggil saja Mia Khal, mengajak dia buat pergi ke pesta bukit nanti malam. Katanya banyak orang-orang kaya di sana, tapi karena Maxine tidak tertarik, dia menolak. Saat malam hari, si Maxine ditelepon oleh pengacaranya memberitahu jika dia diterima memerankan salah satu karakter di film horor tersebut. Mengetahui kabar baik ini, dia pun memberitahukannya kepada teman baiknya yang bekerja di penjualan kaset film Wick bernama Leon. Di tempat lain memperlihatkan pria misterius bersarung tangan hitam sedang melihat wanita-wanita seksi joget-joget. Awalnya dikira dia terangsang, tapi ternyata batang dia tidak naik, justru emosi dia yang naik. Di tempat Maxine, dia sedang menunggu temannya bernama panggil saja Meguri Chang, meminta Maxine tunggu dia karena dia takut jalan sendiri malam-malam, karena ada rumor mengatakan si pembunuh berantai yaitu pemburu malam suka dengan orang yang jalan sendirian malam-malam, apalagi wanita. Lalu setelah Meguri Chang ada, dia pun mengajak Maxine buat nongkrong di bukit. Katanya di situ adalah tempat paling bagus buat nongkrong, tapi karena Maxine lagi-lagi tidak tertarik, dia pun menolak. Sebelum pisah, Meguri Chang sempat memperingati Maxine buat hati-hati di jalan mengingat si pembunuh berantai yang lagi viral. Tapi dengan tenang Maxine menanggapi dia ahli soal menjaga diri. Lalu saat berjalan OTW rumah, meski berita di TV menyuruh buat hati-hati juga, tapi Maxine melanggar semua itu. Seperti jangan keluar malam, jika keluar harus berkelompok atau setidaknya jalan di tempat rame. Tapi ini si Maxine tidak ada satupun yang dia patuhi. Saat berjalan dia menemukan jalan buntu yang nampaknya itu disengaja ditutupi oleh seseorang. Dan betul, tak lama datang seorang pria yang langsung mengancam dia menggunakan pisau. Sambil panik, Maxine berusaha membuka pagar itu. Tapi yang tidak habis pikir, dia tidak meneriaki polisi yang barusan lewat. Iya, ternyata itu memang disengaja karena dia telah membawa senjata. Awalnya si Maxine yang terpojok, sekarang si pria ini yang terpojok. Si Maxine pun menyuruh si pria buat melepaskan bajunya, lalu mengisap pistol itu, dan terakhir disuruh tiarap. Lalu
Ya, sangat ngilu. Biji si pria ini langsung dipecahkan begitu saja. Dan si pria ini tentu bukanlah pembunuh berantai yang lagi viral, karena dengan mudahnya dikalahkan begitu saja. Setelah itu Maxine pun pulang ke rumah dan menonton film horor bersama Leon sampai ketiduran. Lalu tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Saat dibuka, si orang itu sudah pergi dan hanya meninggalkan sebuah kaset untuknya. Maxine pun memutar kaset itu dan isinya adalah video dirinya yang lagi wik-wik. Saat Leon bangun, dia pun berhenti menonton dan pergi bersembunyi. Lalu si Leon juga memilih kembali. Sesaat setelah Leon pergi, ada seseorang yang lagi mengintai. Ternyata dia sedang mencari Maxine atas perintah pria misterius yang menggunakan sarung tangan hitam. Di sini karena lokasi Maxine sudah ditemukan dan misinya sudah selesai, si pria ini panggil saja si Om menawarkan diri lagi. Jika masih ingin melakukan hal yang di luar dugaan, dia bersedia, tapi duitnya juga harus ditambah. Lalu di tempat lain memperlihatkan, dua teman Maxine yang katanya pergi ke bukit sekarang lagi diculik oleh sekelompok orang yang tujuannya masih belum diketahui, tapi mereka melakukan aksinya tersebut sambil direkam. Di tempat Maxine, wajahnya lagi dicetak buat scene terakhir di film horor tersebut. Tapi di saat dia ditinggal sendiri sementara, dia mengingat masa lalu buruknya. Memperlihatkan nenek-nenek yang memegang-megang mengatakan dia akan berakhir sama sepertinya. Lalu dia merasa tangan si nenek memegangnya betulan sehingga membuat dia terjatuh. Di tempat lain memperlihatkan dua detektif kepolisian, panggil saja polisi pria dan wanita, datang di lokasi mayat yang baru ditemukan, yang mana ternyata itu adalah mayat si teman Maxine. Tubuh mereka berdua sudah sangat disayangkan, penuh dengan bekas siksaan dan parahnya ada tanda simbol yang diberikan. Entah apa tujuan si pembunuh melakukan ini, tapi dugaan sementara pelakunya pasti si pembunuh berantai, yaitu si pemburu malam. Kembali di tempat Maxine, saat ingin pulang dia mendapati surat yang ada di kaca mobilnya. Hubungi nomor ini jika ingin bersenang-senang. Awalnya dia tidak tertarik, tapi saat melihat satu kertas lagi dia terkejut karena terdapat foto masa kecilnya. Penasaran, dia pun menelpon nomor tersebut, lalu dia diarahkan buat bertemu di suatu hotel. Sampainya di sana ternyata itu ulahnya si Om. Di sini pembicaraan mereka intinya si Maxine diundang ke rumah bosnya si Om yang lokasinya ada di perbukitan. Nanti malam jika Maxine menolak maka karirnya di kota ini akan hancur karena bosnya adalah orang yang sangat berkuasa. Meskipun telah diancam, nyatanya Maxine sama sekali tidak peduli. Lalu dia pun pulang, tapi pas ingin masuk di rumah, polisi pria dan wanita datang menghampiri. Karena si Maxine adalah teman dari dua korban tadi, jadi sekarang dia mau ditanya-tanya. Tapi di sini Maxine menolaknya. Setelah si polisi pergi, Maxine pun mengambil kaset yang diberi kemarin oleh pria misterius. Lalu dia memberikannya kepada Leon buat mencari tahu siapa pembuat kaset ini. Setelah itu dia pergi menemui sutradaranya sesuai janji. Di sini pertemuan mereka, si sutradara memberitahu jika para petinggi lain menolak keras Maxine di film ini. Tapi kecuali dia yang sangat membela Maxine, maka dari itu Maxine juga tidak boleh mengecewakan dia. Maxine harus memfokuskan semua pikirannya untuk film ini, tidak usah pikir yang lain. Jika tidak maka cita-citanya yang ingin menjadi terkenal tidak akan pernah terjadi. Yang pada intinya si sutradara memberitahu bagaimanapun caranya si Maxine ini harus memerankan perannya dengan sangat baik. Selesai bertemu dengan sutradara, dia pun kembali, tapi si Om masih saja mengganggunya. Malas pusing dengan masalah seperti ini, dia pun turun dan menghantam mukanya si Om menggunakan kunci. Setelah itu Maxine pergi menemui pengacaranya untuk menceritakan sesuatu yang penting. Setelah diceritakan dan tidak diberitahu apa yang diceritakan, si pengacara pun bersedia membantu. Entah apa yang mau dibantu, tapi si pengacara mengatakan dia akan melakukan apa saja, yang penting Maxine hanya fokus di filmnya saja. Di tempat kerja Leon, dia yang baru saja menutup toko tiba-tiba diserang dari belakang oleh pria bersarung tangan hitam. Sangat disayangkan sekali, naasnya Leon harus mati di tangan pria tersebut.
Esok harinya Maxine terbangunkan oleh suara panggilan telepon. Saat diangkat itu adalah si pengacaranya. Mereka pun berbincang-bincang sebentar sampai mana Maxine menutup telepon karena menyadari ada keributan di dekat rumahnya. Turunnya dia di bawah, dia sangat terpukul menyadari orang yang mati adalah Leon, orang yang paling dekat dengannya. Setelah itu Maxine pun ditanya-tanya oleh polisi pria dan wanita. Meski sudah diperlihatkan mayat teman-temannya, Maxine masih saja tidak mau menjawab pertanyaan yang diberikan. Karena tanya-tanya tadi, Maxine jadi lambat datang ke lokasi syuting, membuat dia dimarahi oleh si sutradara. Di situ dia berkenalan dengan artis lainnya. Lalu saat berdua saja dengan artis lain, si artis lain memberitahu jika jangan membuat si sutradara marah. Jika karirnya mau bagus, cukup ikuti saja apa perkataannya. Si artis lain pun memberitahu jika dia akan pergi ke suatu tempat di perbukitan karena ada acara di sana yang dihadiri oleh produser luar kota, dan dia juga mengajak Maxine. Tapi karena Maxine tidak tertarik, lagi-lagi dia menolak. Setelah itu Maxine pergi berjalan-jalan di wilayah yang sudah disewa buat bikin film. Terlihat tenang, sunyi dan sepi. Tapi tiba-tiba si Om muncul buat balas dendam, dan kali ini dia berniat untuk mengakhiri hidup Maxine. Kejar-kejaran pun terjadi sampai mana Maxine masuk di suatu rumah. Sedikit lagi hampir keciduk, untungnya ada satpam yang lewat dan menemukan si Om, sehingga Maxine pun berhasil selamat. You can't be up there. It's my morbid curiosity. Must have got... I am alone. Setelah itu Maxine pergi dan bertemu si sutradara. Di sini si sutradara mengatakan memberitahu jika film ini juga penting baginya. Jadi Maxine juga harus fokus sekali di film ini. Kalau ada masalahnya di luar film, dia tidak peduli. Bagaimanapun caranya Maxine harus menyingkirkan masalah itu. Maxine pun menjawab memang itu yang mau dia kerjakan. Entah apa yang dipikirkan oleh Maxine, dia pergi party-party yang mana ada si Om juga di situ. Tentu si Om yang melihat Maxine pergi mengejarnya, tapi Maxine yang menyadari hal itu kabur duluan dan bersembunyi di WC. Secara perlahan tapi hasilnya zonk, si Om membuka pintu satu persatu sampai pintu yang terakhir dan dia menyadari Maxine kabur lewat jendela. Si Om pun keluar lewat pintu belakang dan ya, ternyata Maxine sudah menunggunya di sana bersama si pengacaranya. Sadar-sadar si Om sudah dalam kondisi terikat di dalam mobil dan dipantau oleh Maxine bersama si pengacaranya. Si Om yang langsung melihat Maxine langsung memakinya, tapi langsung minta maaf saat menyadari posisinya dia ternyata berada di penghancur mobil. Tapi meski bagaimana cara dia minta dikasihani, keputusan Maxine sudah bulat sehingga inilah yang terjadi. You do good. I only work for the man. Kill him and over. Yes, it is. Oh no, no, please, turn it off. I will be thy name, thy kingdom come down. Get lost. Setelah itu Maxine pulang buat membersihkan diri. Lalu di saat melihat surat yang diberikan si Om hari yang lalu, dia membuangnya. Saat menyalakan TV, berita yang ada membahas tentang pembunuh berantai, yaitu si pemburu malam. Katanya dia semakin menggila. Mendengar itu si Maxine menjadi tidak tenang. Kemudian dia mengambil surat itu kembali dan mulai mengingat perkataan almarhum temannya yang sebelum mati mereka berdua pergi ke tempat yang ada di perbukitan. Dia juga mengingat si artis lain yang katanya mau ke situ. Merasa si artis lain dalam bahaya, Maxine pun memutuskan buat ke sana. Saat keluar rumah, ternyata polisi pria dan wanita sedang mengawasi Maxine. Melihat Maxine yang keluar dengan gerak-gerik mencurigakan, mereka pun mulai mengikutinya. Sampainya di lokasi, merasa Maxine terlibat pembunuhan, si polisi pria ingin menangkapnya sekarang. Tapi si polisi wanita melarang karena dia mau lihat dulu apa yang ingin dilakukan Maxine. Maxine pun menggunakan alat entah apa namanya buat naik ke atas bukit. Sampainya di sana, dia mulai memasuki rumah ini secara perlahan.
Cukup lama Maxine berjalan-jalan sampailah dia di suatu ruangan yang mana memutar video masa kecilnya. Di situ terdapat satu bapak-bapak yang mana ternyata adalah si pembunuh berantai, yaitu pemburu malam. Dan yang paling mengejutkannya adalah ternyata itu adalah ayahnya Maxine sendiri. Selama ini ayahnya selalu mencari Maxine selama bertahun-tahun. Dia mengatakan Maxine ini sudah terlalu jauh tersesat sampai-sampai dia menjadi artis pemain film Wake. Maka dari itu si ayah mencarinya agar dia bisa mengarahkan Maxine ke jalan yang lebih benar lagi. Di sini si ayah bukan marah kepada Maxine, dia marah kepada orang yang mempengaruhi Maxine buat menjadi artis. Oke. Dan sekarang dia merasa Maxine ini telah dirasuki setan, dan dia berencana membuat film pengusiran setan dengan Maxine yang akan menjadi artisnya. Saat ayahnya bercakap-cakap itulah Maxine yang selalu mundur tidak sengaja menjatuhkan koper yang ada di dekat tangga dan iya, ternyata itu adalah badan-badan milik si artis lain. Maxine pun dibuat tidak sadarkan diri. Lalu pas sadar dia sudah dalam kondisi terikat dan dikelilingi oleh banyak orang pengikut ayahnya. Dan si ayah siap melakukan pengusiran setan sambil direkam. For it was perfect, and children into life. Setelah bercakap-cakap, sekarang waktunya pengusiran. Tapi di saat ingin diberi cabur api, untungnya si polisi pria mencegah aksi itu. Saat satu pengikut ingin menembaki polisi pria, untungnya si polisi wanita datang membantu. Melihat pengikutnya yang ketakutan, ayah Maxine kembali menyemangati mereka dan mengatakan ingat anak mereka yang sudah jadi korban. Ternyata para pengikut ayahnya Maxine ini adalah orang-orang tua para artis film Wiki. Mereka semua tidak terima anaknya yang menjadi pemain film Wiki, dan mereka menyalahkan orang-orang yang telah mempengaruhi anaknya. Dengan dikasih ingat tujuan utamanya, akhirnya para pengikut ayahnya Maxine pun mulai menggila dan situasi menjadi rusak. Baku tembak-tembak pun terjadi antara kedua belah pihak, yang mana si ayah Maxine terkena satu tembakan dan cabur api yang ada di tangannya terjatuh lalu mengenai bajunya sehingga tubuhnya terbakar. Tapi tidak lama karena dia langsung gercep lompat ke kolam. Ayahnya Maxine pun kabur, sementara Maxine yang ada di tengah-tengah untungnya masih baik-baik saja. Setelah berhasil melepaskan diri, dia pun pelan-pelan ingin keluar. Tapi pas di dekat kolam, salah satu pengikut menarik dia sehingga terjadi perbaku tusuk-tusukan di dalam air yang dimenangkan oleh Maxine. Maxine pun disuruh buat stay di posisi karena bantuan segera datang, tapi itu tidak dia dengarkan. Lalu dia pun mulai mengikuti si polisi wanita sembari membawa senjata yang tadi dia temukan. Sampainya dia di bukit yang bertuliskan Hollywood, tiba-tiba terdengar dua suara tembakan. Pas sampai di sumber suara, ternyata itu adalah polisi pria yang terluka akibat ulah si ayahnya Maxine. Si polisi wanita pun menyuruh Maxine menjaga si polisi pria, dan dia pergi mengejar ayahnya Maxine. Tapi tak lama si polisi pria pun sayangnya harus mati akibat luka yang terlalu parah dia dapatkan. Bersamaan dengan itu terdengar lagi dua suara tembakan. Secara perlahan Maxine mulai ke sana dan dia langsung dikejutkan dengan kondisi polisi wanita dengan tiba-tiba muncul dengan tanda salib tertancap di matanya. Kemudian dia memberitahu jika dia berhasil menembaki pendeta tersebut. Polisi wanita pun terjatuh karena oleng, lalu Maxine pergi menemui ayahnya yang lagi sekarat. Like your daddy. Di sini si ayah hanya minta maaf dan memberitahu jika dia telah gagal mendidik Maxine. Tak lama polisi datang menggunakan helikopter dan langsung menyuruh Maxine untuk menjatuhkan senjatanya. Lalu Shin pun memperlihatkan berita yang memberitahu jika pembunuh berantai yaitu pemburu malam telah ditangkap. Orang yang telah menangkapnya adalah Maxine. Maxine pun diundang di sebuah acara bersama pengacaranya buat ditanya-tanya soal film horor dan aksi heroiknya yang menangkap pembunuh berantai yang mana adalah ayahnya sendiri. Dan dari kejadian itu Maxine menjadi viral dan namanya terkenal di mana-mana sesuai impiannya. Tapi ternyata itu adalah khayalannya saja. Sebenarnya dia masih di sini bersama ayahnya. Sambil memberitahu jika ayahnya tidak gagal, Maxine pun mulai
Kepala ayahnya pun pecah layaknya agar-agar. Setelah itu waktu pun dipersingkat, esok harinya memperlihatkan Maxine bersama teman-teman pembuat filmnya mulai berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pengambilan scene terakhir untuk film horor yang mereka buat. Untuk kejadian tadi malam, Maxine bebas karena dia adalah korban dan pembunuh berantai yang dicari-cari sudah mati karena itu adalah ayahnya Maxine sendiri. Dan semua masalah Maxine pun selesai sehingga dia bisa fokus ke pembuatan filmnya saja. Lalu memperlihatkan Maxine yang ngobrol-ngobrol bersama si sutradara sambil melihat pengambilan scene terakhir menggunakan boneka wajah milik Maxine, dan film pun selesai. Sore kita kayak sahabat gini sila ba? Mua. I miss you.